Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biofisika yang diampu oleh Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai biomekanika dengan tema menganalisis biomekanika dalam olahraga kecil, yaitu kita akan membicarakan biomekanika yang ada dalam olahraga lari cepat. Sebelum memasuki pembahasan, kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara biomekanika dengan ayat suci Al-Quran, di mana biomekanika ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha. Qala anna yuhyi hazihi Allahu ya'da mautiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فاستر إلى طعامك وسراتك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ينشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Artinya, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kesuksesan, tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alasan lain mengapa saya memilih video ini karena masih begitu banyak informasi di luar sana yang salah kaprah mengenai gerakan kaki. Dan hampir setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang gerakan kaki, ayunan lengan, dan posisi kaki. Dan hampir semuanya itu penjelasannya tidak didukung dengan penalaran ilmiah. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan dan menganalisis semuanya dengan penalaran ilmiah. Pertama-tama mari kita lihat fase akselerasi. 10 meter pertama atau lebih dari perlombaan di mana sprinter menambah kecepatan. Di sini tujuannya adalah untuk membungkukkan seluruh tubuh ke depan dan memaksimalkan lama waktu kaki dijejakkan ke tanah. Jika kita melihat kaki mendorong dari tanah, kita dapat melihat vektor gaya yang diterapkan ke arah ini. Saat kita memecah gaya vektor menjadi komponen horizontal dan vertikal, kita dapat melihat bahwa sebagian gaya digunakan untuk mendorong ke depan dan sebagian gaya vertikal menjaga tubuh dari tanah.
Jelas bahwa sprinter adalah tentang bergerak secara horizontal secepat mungkin, jadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan komponen horizontal ini yang dilakukan dengan mencondongkan tubuh ke depan. Seperti yang kita lihat, batang tubuh dan tulang kering harus sejajar satu sama lain, membentuk sudut tajam dengan tanah. Dalam hal ini, sekitar 45 derajat dengan tanah, tetapi semakin tajam sudutnya, semakin banyak gaya horizontal yang akan dihasilkan dan akselerasinya. Namun kita harus berhati-hati karena jika kita terlalu banyak bersandar, tidak akan cukup gaya vertikal yang menahan tubuh kita, yang berarti kita akan mulai tersandung. Kaki kita juga tidak akan bisa bergerak di bawah tubuh yang cukup cepat untuk menangkap tubuh yang akan jatuh. Salah satu trik untuk mengatasi tersandung adalah dengan menyeret kaki yang tertinggal tepat di atas tanah, alih-alih mengangkatnya tinggi-tinggi seperti biasanya. Dengan cara ini, kaki harus menempuh jarak yang jauh lebih sedikit dan dapat memposisikan ulang di bawah pusat massa sebelum tersandung. Singkatnya, tujuan fase akselerasi untuk menciptakan kemiringan yang agresif ke depan untuk memaksimalkan produksi gaya horizontal sambil memastikan ada cukup gaya vertikal untuk menjaga tubuh agar tidak tersandung. Setelah mencapai kecepatan maksimum, kita beralih ke fase pemeliharaan. Saat biomekanik tubuh berubah sepenuhnya, panjang langkah bertambah dan waktu kontak antara kaki dan tanah berkurang. Tubuh juga perlu diluruskan dan menjadi lebih tegak. Banyak pelari baru akan berasumsi bahwa body lean akan membantu dalam fase pemeliharaan seperti halnya dalam fase akselerasi. Tetapi sayangnya karena tidak lagi berakselerasi, itu hanya bekerja melawan dan memperlambat kemiringan 5-10 derajat. Tidak apa-apa, tetapi jika berlebih dari itu, rentang gerakan kaki akan sangat terganggu. Dan seperti yang kita lihat bahwa pusat massa bergerak ke posisi suboptimal di atas kaki. Mari kita bahas tentang fase lari dan tujuan dari setiap fase dengan berkonsentrasi pada satu kaki dalam satu waktu. Saat kaki menginjak tanah, ini disebut fase berkendara. Pada awal fase berkendara, saat kaki menyentuh tanah, tujuannya adalah melangkah tepat di bawah atau tepat di depan pusat massa. Jika kaki melangkah terlalu jauh di depan pusat massa, kita dapat melihat gaya yang diterapkan ke arah ini. Dan seperti yang kita ketahui menurut hukum ketiga Newton, ada gaya yang sama berlawanan dalam arah ini yang disebut dengan gaya reaksi tanah. Saat kaki berada di depan pusat massa, gaya reaksi tanah ini berlawanan arah dengan pelari, bertindak seperti gaya pengereman dan menyebabkan pelari melambat. Ini adalah masalah umum bagi semua pelari baru dan seringkali diimbangi dengan mengaktifkan otot hamstring untuk menarik tanah dengan kaki. Ini adalah cara berlari yang sangat tidak efisien dan membuat kita cepat lelah. Namun jika kita berfokus pada mendaratkan kaki di bawah pusat massa, banyak gaya yang berada dalam arah horizontal. Jika kita melihat video Usain Bolt, kita dapat melihat bahwa kakinya mulai bergerak mulai saat masih di udara, dan kakinya hanya menyentuh tanah saat berada di bawah pinggulnya. Perhatikan juga bagaimana lututnya berada di atas kakinya pada titik kontak sehingga dia mendorong dengan kaki, bukan menari. Inilah alasan lain mengapa kita perlu memiliki tubuh yang tegak saat dalam fase pemeliharaan lari. Jika terlalu condong ke depan, kaki kita akan cenderung mendarat di belakang pusat massa. Akibatnya kita kehilangan sebagian besar fase penggerak dan tidak dapat mentransfer energi ke tanah secara efisien. Setelah kontak awal dengan tanah, kemudian memasuki bagian tengah fase penggerak, tujuannya di sini adalah untuk memfleksikan pergelangan kaki dengan otot betis, meregangkan pinggul dengan otot gluteal dan hamstring, dan menjaga tubuh tetap tegak menggunakan otot inti. Ini sering disebut sebagai ekstensi rangkap 3 dan intinya adalah menggunakan seluruh rentang gerak kaki sambil menjaga tubuh tetap tegak.
Namun, istilah triple extension kontroversial karena orang sering merujuk pada lutut yang sepenuhnya terentang. Jika menonton pelari elit manapun, kita akan melihat bahwa lutut selalu sedikit fleksi di seluruh rentang gerakan. Tidak ada gunanya lutut benar-benar terkunci. Dan ini untuk alasan yang bagus karena mengunci lutut dengan ekstensi penuh menciptakan kekurangan biomekanik pada otot hamstring. Hamstring berasal dari pinggul dan berinsensio pada tibia dan fibula tepat di bawah lutut. Dalam teknik ini disebut tuas kelas 3 dengan poros pada sendi lutut, tenaga pada penyisian hamstring, dan beban diterapkan pada tibia distal tempat kaki berada. Sekarang jika membayangkan lutut terkunci sepenuhnya, kita dapat melihat bahwa sekeras apapun kita menarik hamstring, lutut tidak akan menekuk. Inilah mengapa lutut selalu sedikit ditekuk saat berlari atau pemanjat tebing selalu sedikit menekuk lengannya saat melakukan plop isometrik. Selanjutnya kita memiliki fase pemulihan di mana kaki berada di udara. Ini adalah bagian lari yang sering diabaikan tetapi sangat penting. Pemulihan kaki menentukan kecepatan dan momentum fase penggerak kaki lainnya. Jadi tujuannya adalah untuk memulihkan kaki secepat mungkin agar siap untuk berlari untuk fase drive. Untuk mengoptimalkan fase pemulihan, lutut harus hampir sepenuhnya tertekuk dan pergelangan kaki harus dorsofleksi. Ini mengurangi momen inersia yang dihasilkan oleh kaki sehingga lebih sedikit usaha yang diperlukan untuk mengayunkan kaki ke depan. Kita dapat menganggap momen inersia sebagai torsi yang diperlukan untuk memutar objek dari posisi diam. Jadi jika kita membayangkan memegang palu, sepanjang lengan akan jauh lebih sulit untuk memutar pada bahu dibandingkan saat palu lebih dekat ke tubuh. Ini juga konsep yang mirip ketika ice skater berputar sangat cepat ketika mereka membawa lengan dan kaki mereka. Dan hal yang sama terjadi dalam berlari, lutut dan pergelangan kaki didekatkan ke pinggul sehingga momen inersia lebih kecil dan kaki bisa pulih lebih cepat. Dan semakin cepat pemulihannya, fase penggerak kaki lainnya akan semakin cepat dan kuat. Singkatnya, untuk fase pemeliharaan lari, kita ingin mendarat dengan kaki di bawah pusat massa untuk meminimalkan gaya pengereman. Kemudian kita ingin mendorong dari tanah menggunakan otot betis untuk melakukan plantar flex pada pergelangan kaki, glutes, dan paha belakang untuk memanjangkan pinggul dan inti untuk menjaga batang tubuh tetap tegak. Dan terakhir, saat kaki meninggalkan tanah, perlunya melakukan fleksi pada lutut dan dorsofleksi pada pergelangan kaki untuk meminimalkan momen inersia kaki dan mempercepat fase pemulihan. Seperti yang kita lihat, seluruh gerakannya berirama dan halus. Jika dilihat dari posisi pinggulnya, ia tidak memantulkan ke atas dan ke bawah, melainkan seolah melayang di atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak energi yang digunakan untuk gerakan horizontal dan tidak dibuang dengan sia-sia saat melakukan lompat mini di setiap langkahnya.